Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yusuf Tech, channel yang membahas seputar dunia komputer, programming, maupun networking. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara tentang bagaimana caranya kita mengkonfigurasi Virtual Private Network atau VPN dengan protokol Secure Socket Tunneling Protocol atau biasa disingkat dengan SSTP di router MikroTik teman-teman. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah mengkonfigurasi dengan protokol L2TP dengan protokol PPTP ya. Kali ini kita akan mengkonfigurasi menggunakan protokol SSTP ya teman-teman, yang dimana VPN dengan protokol SSTP ini menggunakan portnya itu yaitu 443, sama dengan yang digunakan oleh website ketika website tersebut sudah terinstall SSL atau Secure Socket Layer ya, seperti itu. Jadi sama ya. Kelebihannya ya tentunya akan jauh lebih aman karena dia sudah secure. Oke. Sebelum kita lanjut ke cara pengkonfigurasian VPN-nya, saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada teman-teman ya tentang topologi yang akan nanti saya gunakan untuk tutorial kali ini. Jadi ini dia teman-teman topologi yang akan saya pakai. Teman-teman nggak usah bingung dulu tentang banyaknya router yang sudah terpampang di sini, karena sebetulnya inti dari video ini kita hanya menggunakan 3 router teman-teman, yaitu yang pertama yang bisa teman-teman lihat di sini ada R Office ya namanya, itu saya analogikan sebagai router kantor ya. Kemudian ada juga di sini router core. Router core ini adalah router yang saya gunakan nantinya untuk membuat VPN servernya ya teman-teman, karena di sini saya asumsikan dia mendapatkan alamat IP public. Sedangkan yang kantor maupun yang nanti satu lagi yang home itu mendapatkan alamat IP private dari penyedia layanan internetnya. Di sini saya juga permisalkan untuk layanan internetnya ya, providernya ya. Di sini misalkan saya ada IndiHome, Econet, MyRepublic, Biznet ya, kemudian ada router home ya di sini ya, yaitu router rumah, saya asumsikan seperti itu. Yang mana nanti di router home dan juga router kantor itu terdapat satu buah local area network ya masing-masing. Di sini kita bisa lihat device yang ada di local area network kantor itu terdiri dari yang pertama ada server ya yang dijalankan dengan Ubuntu. Kemudian di sini ada web browser yang saya asumsikan sebagai nanti kita akan mengakses web server ini menggunakan browser ini. Kalau PC 1 sama PC 2 ini saya akan gunakan untuk contoh ping saja ya. Untuk mengetes ke web servernya saya gunakan browser seperti ini yang berjalan di atas kontainer ya. Jadi ini menggunakan kontainer Docker ya. Di sini juga di AirHome ada 3 perangkat, yaitu ada PC 3 dan 4 yang saya gunakan untuk mengetes antar LAN juga dengan LAN kantor ya. Kemudian browsernya ini untuk mengetes apakah kita bisa mengakses web server yang terdapat di kantor. Sedangkan nanti ini kita analogikan router home, router rumah itu pastinya terpisah dengan router kantor, dan akan kita hubungkan melalui koneksi VPN yang akan kita buat dengan protokol SSTP ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara pengkonfigurasiannya ya teman-teman. Nah di sini ada
kalau misalkan teman-teman lihat ada PC admin, nah nanti PC ini adalah sebagai ini ya, sebagai penghubung antara saya ke routernya untuk nanti konfigurasi ya. Jadi di sini teman-teman nggak usah bingung, anggap aja ini router fisik ya teman-teman. Sekali lagi nggak usah bingung, anggap aja ini router fisik. Seperti biasa kalian colok komputernya ke Mikrotik seperti itu ya. Jadi pertama saya akan membuat akun VPN, 2 akun VPN untuk router home dan juga router office ya, karena nanti mereka ini sebagai VPN client, sedangkan yang Aircore sebagai VPN server. Klien akan dial ke server ya, seperti itu. Di sini saya hubungkan dulu untuk kabelnya agar saya bisa meremote-nya. Oke, sudah terhubung. Ini maaf ya teman-teman, agak susah ya emang memposisikan layoutnya. Sip. Oke. Di sini sudah terdeteksi identitinya Aircore yang mana ini adalah router yang ini. Kita langsung remote saja. Connect. Nah, seperti biasa teman-teman, pada video-video sebelumnya untuk membuat VPN server beserta akunnya, teman-teman hanya perlu pergi ke menu sidebar yaitu PPP. Ya, di sidebar kalian tekan yang PPP ini, kemudian di pilihannya itu pilih yang SSTP server nih. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu secara default itu terdisable atau tidak aktif ya. Untuk mengaktifkannya teman-teman hanya perlu mengklik checkbox ini ya, kemudian di apply, kemudian oke. Nah, seperti ini server untuk SSTP-nya sudah menyala. Ya. Kemudian kita akan buatkan pool IP ya. Pool IP ini nanti fungsinya untuk alokasi alamat IP ketika koneksi VPN terbuat ya, teman-teman. Jadi untuk config IP pula teman-teman pergi ke menu IP, kemudian pilih yang pool. Nah, di sini saya udah buat, saya akan buat ulang ya. Misalkan di sini saya kasih nama untuk poolnya VPN. Kemudian addressnya saya isi misal seperti ini, 10.0.0.1 sampai 10.0.0.10 ya. Jadi range IP dari 1 sampai 10 ini adalah IP yang akan dialokasikan ke klien VPN-nya nanti ketika koneksi VPN berhasil terbuat. Klik apply, kemudian oke. Nah, untuk tahap pembuatan IP poolnya seperti itu. Kemudian lanjut kita ke menu profiles. Di sini saya sudah buat profile VPN, saya akan buat ulang. Caranya kalian klik tambah. Nah, di bagian name ini teman-teman terserah mau beri nama profile ini itu apa. Misal saya samakan VPN saja. Di bagian local address dan remote address teman-teman pilih yang VPN. Nah, VPN ini kenapa ada? Karena VPN ini itu pool yang tadi sudah kita buat. Jadi kita masukkan ke sini. Pool ini masuk nanti ke remote address dan local address. Nah, ini untuk IP address yang akan didistribusikan ke koneksi VPN nanti. Teman-teman klik apply, kemudian oke. Nah, kalau sudah seperti ini, profile VPN sudah berhasil terbuat. Lanjut kita untuk buat secret, atau ini gampangnya kayak akunnya gitulah ya. Teman-teman klik tambah. Di sini ada beberapa parameter yang harus diisi ya teman-teman. Yang pertama ada name. Name ini itu maksudnya adalah username ya. Karena nanti
ketika kita ingin melakukan dial ke VPN server ya, itu kita perlu yang namanya proses autentikasi. Nah, autentikasi ini memerlukan username dan juga password ya untuk validasinya seperti itu. Jadi di sini kita akan buatkan terlebih dahulu. Untuk yang Office saya akan buatkan akunnya, misal untuk username-nya office@yusuftech.net seperti ini. Teman-teman bebas mau beri username-nya itu apa. Kemudian passwordnya semisal 12345. Service di sini adalah tipe VPN yang akan digunakan oleh Secret ini ya. Jadi kalau semisal di sini tipe servisnya itu adalah any itu artinya semua jenis VPN, entah itu PPTP, L2TP, SSTP, OpenVPN itu dapat menggunakan Secret ini sebagai autentikasinya. Tapi di sini saya akan gunakan yang SSTP ya, jadi saya spesifikan seperti itu. Teman-teman kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa, bisa juga. Tapi di sini saya spesifikan ya. Kemudian untuk di bagian profile, karena tadi kita udah buat profile, jadi kita pilih yang VPN teman-teman. Ya, ya tergantung teman-teman tadi buatnya namanya apa. Pokoknya tadi yang sudah kita buat. Kita isi dengan profile, kemudian kalau sudah, kita klik apply, oke. Ya. Di sini akun untuk VPN di kantor sudah kita buat. Lanjut untuk yang untuk di rumah ya teman-teman. Sini saya akan tambahkan, misal untuk username-nya saya akan isi home@yusuftech.net ya. Passwordnya saya samakan saja 12345. Servisnya saya spesifikan, profilnya pilih yang VPN, apply, oke. Nah, sampai sini proses pembuatan akun VPN-nya sudah selesai teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu mengaktifkan untuk di bagian firewall NAT ya. Di sini masquerade. Saya ulang, saya tambahkan di sini src NAT chain-nya, kemudian action-nya langsung masquerade saja. Ini nanti berfungsi untuk agar kalau misalkan teman-teman ingin meremote router-router klien, VPN klien menggunakan alamat IP publik dari AirCore-nya ini. Ya, ini sangat diperlukan. Ya teman-teman. Oke. Mungkin di sisi AirCore itu saja yang perlu kita konfigurasi ya teman-teman. Jadi ini bisa kita close, saya disconnect. Nah, untuk selanjutnya kita akan config terlebih dahulu ke router ini deh, router Office ya. Saya hubungkan. Atau di sini juga saya akan hubungkan ke router home aja biar sekalian ya. Oke. Di sini tinggal kita tunggu, kita refresh saja sampai terdeteksi. Di sini sudah terdeteksi ada AirHome, ada AirOffice. Kita klik yang AirHome terlebih dahulu, kemudian klik New Winbox untuk membuka AirOffice ya. Oke, jadi ini AirOffice, yang ini AirHome. Kita config untuk di bagian AirHome dulu ya. Oke teman-teman, di sini untuk melakukan dial VPN ke VPN server, kita hanya perlu pergi ke menu PPP, kemudian nanti kita pilih yang SSTP client. Tapi sebelum itu kita coba ping dulu nih ke server, ke alamat IP server ya, server VPN. Apakah kita ini sudah terkoneksi atau belum ke sana ya. Misal tadi alamat IP publik dari server VPN kita yaitu berapa nih? 3696.107.138. Oke, pastikan ping ke sini itu berhasil ya. Antara dari
entah itu dari router office atau router home. Ping 3696 107.138 ya tadi ya. Oh iya betul. Kita enter. Di sini kenapa timeout teman-teman? Kalau teman-teman belum tahu, di sini kan saya menggunakan virtual ya. Karena di sini posisi routernya itu dalam keadaan mati semua, makanya dia timeout ya. Jadi di sini saya akan hidupkan untuk semua routernya terlebih dahulu ya. Start selected. Oke, mungkin ini akan memakan waktu ya teman-teman. Karena memang untuk di bagian virtualisasi dari analogi router ini cukup menguras resource komputer ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada statusnya. Sorry ya teman-teman kalau misalkan tidak jelas karena ini biar semuanya itu terlihat ya, makanya jadi kecil-kecil nih tulisannya nih. Oke, sudah nyala semua ini ya. Kita coba cek lagi ya teman-teman. Untuk di bagian pingnya terlebih dahulu. Ini AirHome, kita coba ping lagi. Ping 3696.107.138. Nah, di sini statusnya masih belum ya teman-teman. Karena memang masih loading. Kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, coba. Nah, oke, ini sudah berhasil kita melakukan ping ke router core ya. Langsung saja kita setting untuk dial VPN client ya teman-teman. Pilih yang SSTP client. Kemudian di general kalian terserah mau beri nama ini VPN-nya apa. Misal di sini saya koneksi air core sel seperti itu ya. Connect to ini ya di dial out. Untuk parameter connect to kalian isikan alamat IP public dari router core-nya ya, dari router yang bertindak sebagai VPN servernya. Di situ tadi IP publiknya adalah 3696.107.138 ya. Portnya biarkan 443, itu port default. Untuk usernya kalian isi sesuai dengan yang tadi dibuat ya di AirCore seperti itu. Karena ini home, saya isi berarti tadi home @yusuftech.net, passwordnya 12345. Kalau sudah klik apply. Nah, di situ statusnya teman-teman bisa lihat sudah connected dan mendapatkan alamat IP untuk yang di sisi kliennya itu 9 ya teman-teman. Untuk yang di sisi servernya 10. Sudah berhasil kita melakukan koneksi VPN atau dial ya. Selanjutnya kita akan melakukan juga di sisi apa nih? Office ya, Office belum. Di sini seperti biasa kayak tadi sama cara konfigurasinya. Pilih yang SSTP client. Misalnya di sini saya isi koneksi sama ya. AirCore. Dial outnya seperti tadi, alamat IP public router core-nya ya teman-teman, 138. Tadi ini office@yusuftech.net 12345 untuk passwordnya apply oke. Nah, di situ statusnya sudah connected.
ya mendapatkan alamat IP untuk di sisi kliennya 7, untuk di sisi servernya 8. Oke. Nah, sampai di sini proses konfigurasi VPN SSTP sudah selesai teman-teman sebetulnya ya. Nah, tapi saya ingin menambahkan studi kasus bagaimana caranya agar dua local area network ini ya, Air Office ya, network office dan network home itu bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Jadi nanti misalkan teman-teman ada di rumah, itu teman-teman bisa mengakses komputer yang ada di kantor atau resource yang ada di kantor, entah itu server, printer dan sebagainya. Yang di server pun yang di kantor pun ya, jika teman-teman di kantor pengen mengakses ke rumah itu bisa, karena antar LAN-nya ini sudah bisa saling berkomunikasi. Kita akan coba konfigurasi itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk cara pengkonfigurasiannya, pertama teman-teman perlu melakukan yang namanya routing ya. Ya, routing ini proses menghubungkan antar jaringan yang berbeda ya teman-teman. Karena sejatinya router ini tidak akan mengenali jaringan yang tidak terhubung langsung dengannya ya. Kita lihat di sini jaringan dari Air Home ya itu tidak terhubung langsung dengan Air Office. Jadi router Office ini tidak mengetahui jaringan rumah kita itu. Nah, makanya untuk mengetahui diimplementasikanlah routing agar kedua router ini bisa saling mengenal jaringan LAN-nya masing-masing sehingga bisa dapat saling berkomunikasi. Kita lakukan saja untuk prosesnya. Di sini saya akan menggunakan protokol routing dynamic yaitu OSPF atau Open Shortest Path First ya teman-teman. Untuk caranya ya di sini teman-teman hanya tinggal pergi ke menu routing, kemudian pilih yang OSPF. Di sini untuk di bagian tab atau menu networks, teman-teman masukkan yang pertama itu ini network dari alamat IP VPN ya teman-teman. Misal tadi saya buat untuk alamat IP VPN kan 10.0.0.7, tapi ini bukan network ya teman-teman. Nah, jadi ini itu adalah alamat IP-nya. Untuk ngerouting kita itu perlu networknya, bukan alamat IP-nya. Jadi saya masukkannya seperti ini, 10.0.0.0 ya. Jadi nanti semuanya /24, artinya itu gampangnya seperti pokoknya apa namanya ya, semua alamat IP yang tercakup dalam network /24 ini 10.0.0 ini itu akan bisa saling berkomunikasi lah di jaringan VPN-nya. Kita apply, oke. Kemudian teman-teman perlu tambahkan juga untuk network LAN-nya ya teman-teman. Di sini karena Air Office berarti saya masukkan network ini nih, 192.168.10.0/24 ya. Ini alamat IP jaringan lokal kantor seperti itu. Nanti kita masukkan 192.168.10.0/24. Apply dan oke. Nanti untuk routing table-nya atau informasi routingnya teman-teman bisa lihat di IP kemudian routes ya teman-teman. Di sini belum ada routing OSPF yang aktif karena memang di router-router lainnya belum kita konfigurasi untuk routing OSPF-nya. Jadi masih belum terdeteksi ya teman-teman. Kita lanjut di router mana ini? Tadi kan di Office, sekarang di Home ya. Oke. Ke menu routing OSPF networknya kalian juga masukkan yang pertama untuk network VPN-nya /24, apply oke. Kemudian network LAN yang dipegang oleh Air Home yaitu tadi apa 192.168.20.0/24. Oke.
Berarti 192.168.20.0/24. Kita masukkan apply dan oke. Di sini apakah sudah kita bisa lihat untuk informasi routingnya? Ternyata masih belum ya teman-teman, atau mungkin masih proses ya. Proses routingnya itu masih dalam proses. Jadi belum aktif. Nah, untuk di bagian Aircore-nya sebetulnya kita juga perlu tambahkan ya untuk routing OSPF-nya ke network VPN-nya, agar nanti ini semuanya nih yang nanti terhubung ke dalam jaringan VPN itu dapat saling mengenal seperti itu. Jadi kita bisa remote juga untuk Aircore-nya. Seharusnya nanti setelah kita routing di bagian Aircore, nanti mulai nih routing OSPF-nya aktif ya di masing-masing klien VPN maupun servernya. Di sini kita new Wimbox untuk meremote Aircore. Di Aircore kita pergi ke routing OSPF networks, kita tambahkannya satu aja ya teman-teman, jadi network VPN doang. Nih, network VPN itu ya tadi ya 10.0.0/24. Nah, sekarang kita coba lihat routes-nya. Harusnya nanti kalau misalkan OSPF-nya aktif, dia muncul seperti ini. Nah, ini udah aktif teman-teman, ada DAO. DAO ini artinya itu Dynamic Active OSPF, sorry. Dynamic Active OSPF. Jadi ini routing OSPF yang sudah aktif. Nah, bisa teman-teman lihat di sini Aircore itu sudah mengenali network 192.168.10.0 juga 2.0 melalui yang pertama. Kalau yang 10.0 dari alamat IP VPN router klien AirHome 0.7. Yang ini Air Office, sorry Office .7. Kalau yang AirHome itu melalui 10.0.0.9, dia bisa mengenali dia bisa mengenali jaringan network LAN yang ada di rumah. Ini kan yang ada di rumah, ini ada di kantor. Seperti itu teman-teman. Seharusnya si router core ini itu dia juga bisa mengeping ke alamat IP yang ada, atau alamat IP perangkat yang ada di jaringan Air Office maupun Air Home. Misalkan 192.168 untuk Air Office ya 254. Di sini kenapa timeout? Mungkin tidak ada perangkat dengan alamat IP tersebut di network tersebut ya teman-teman. Mungkin 253 atau apa gitu ya teman-teman. Jadi tadi saya belum lihat sih. Kemudian yang di sisi AirHome juga udah aktif nih untuk routingnya. Udah muncul juga nih informasinya. Begitu pula yang di router Office ya, nih Office sudah juga muncul nih DAO, rechargeable. Oke teman-teman. Nah, coba kita cek terlebih dahulu ya untuk alamat IP-nya. Saya perbesar. Wih, dia malah ikut. Silang dulu. Nah, coba kita DHCP. Oke. DHCP. Oke, sudah mendapatkan alamat IP. Ini sorry ya teman-teman yang nggak sesuai dengan yang ada di alamat IP-nya. Ini cuma permisalan saja. Kemudian yang di sini juga kita perlu DHCP-in agar dia meminta alamat IP ke routernya. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk proses config DHCP-nya sudah saya lakukan ya teman-teman. Jadi tadi saya hanya
config untuk proses VPN dan juga routingnya saja. Mungkin teman-teman untuk proses konfigurasi DHCP server bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya. Saya sudah juga buatkan tentang bagaimana caranya mengkonfigurasi MikroTik ya, untuk pemula dan sebagainya. Teman-teman tinggal tonton saja. Oke. Di sini kita akan cek apakah PC2 ini bisa berkomunikasi dengan PC3, yang mana PC3 itu merupakan bagian dari network rumah ya, root rumah. Sedangkan PC2 itu adalah bagian dari network kantor, seperti itu. Kita cek, kita ping apakah berhasil. Ping 192.168.20 titik. Tadi berapa tuh alamat IP-nya tuh yang didapatkan oleh router 3 PC3. IP show IP ya, kalau nggak salah sih komennya apa sih, lupa. Oh ya, show IP 252. Kita ping berarti PC3, ini PC3 252. Nah, teman-teman bisa lihat berhasil ya. Jadi PC2 berhasil ngeping ke PC3, yang mana itu sudah beda network ya teman-teman. Kemudian di sini juga bisa kita lihat di Aircore VPN klien yang aktif itu udah ada 2. Yang pertama home, yang kedua office ya. Caller ID-nya juga sudah ketahuan. Caller ID ini adalah IP public yang digunakan oleh VPN client untuk mendial ke server. Di sini terdeteksinya 125 dan 103. Karena apa? Karena harusnya kan Air Office itu IP-nya ini ya, tapi karena ini IP private, jadi dia menggunakan IP dari ISP-nya, itu 103. Sama dengan yang AirBizNet dia 125 ya. Karena di sini kita asumsikan ya, saya asumsikan itu sebagai AirHome maupun AirOffice itu mendapatkan alamat IP private dari ISP-nya, sedangkan AirCore ini dia mendapatkan alamat IP public ya. Seperti itu. Itu sedikit penjelasan ya teman-teman ya. Oke, kemudian tadi kita sudah cek juga untuk antar LAN-nya sudah bisa saling berkomunikasi. Bagaimana kalau misalkan untuk mengakses servernya, apakah bisa juga? Kita cek juga ya teman-teman. Pertama kita akses menggunakan browser yang ada di jaringan lokal terlebih dahulu ya teman-teman, yang ada di sini. Di sini harusnya sudah pasti bisa ya teman-teman, karena satu segmen IP-nya dengan server. Kita akses saja. Di situ RDP dia. Oke, kita connect, kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil halaman. Nah, kita tadi belum tahu ya alamat IP servernya itu berapa. Jadi kita cari tahu dulu. Saya juga lupa. If config. Di sini dia 251 ya. Jadi nanti kita akses ke sini. 192.168.10.251. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Ternyata dia statusnya itu di browsernya itu apa nih? 192, alamat IP perangkat dengan alamat IP ini itu menolak untuk terhubung ya. Ini kenapa teman-teman? Mungkin service dari web servernya itu belum jalan ya teman-teman. Jadi coba kita aktifkan dulu. Sorry ini.
Kita lihat ya teman-teman. Kita cek apakah service web servernya sudah jalan. Di sini saya menggunakan Nginx untuk web servernya. Nginx status. Nah, betul saja teman-teman, di sini statusnya Nginx is not running, artinya tidak berjalan. Makanya kenapa tadi kita akses menggunakan Chrome, dia itu refuse atau menolak. Karena memang tidak ada service yang untuk menangani permintaan atau request 80 ya, port 80 tersebut atau web service ya. Jadi sini kita aktifkan dulu etc init d Nginx start. Oke, starting Nginx. Oke, udah berhasil running ya teman-teman. Sekarang kita coba cek lagi. Oke, dia lama sekali. Coba ulang. Oke, saya matikan dulu deh teman-teman untuk ininya deh. Untuk yang browsernya ini kayaknya nge-stuck. Saya hidupkan ulang. Oke, saya akses. Oke. Sip, masuk. Kita akses lagi 192.168.251 tadi ya. Nah, kita sudah berhasil mengakses web servernya teman-teman. Ya, nih kita sudah bisa mengakses nih. Dari sini ke sini bisa kita akses. Tapi apakah jika kita akses dari browser yang ada di LAN rumah itu bisa? Kita akan cek teman-teman. Harusnya kalau tadi kita ngeping udah bisa, harusnya kalau untuk ke web servernya harusnya udah bisa juga ya teman-teman. Kita cek langsung saja. Di sini kita pakai browser yang ada di jaringan LAN rumah. Oke, connection error. The internet is currently unreachable. Reconnect. Oke, ini kenapa ini? Sebentar ya teman-teman, memang selalu aja ada kendala. Kita hidupkan ulang, kita akses. Dari remote Oke, sepertinya ini ada masalah di ininya. Oke. Ternyata satu aja, speakernya dulu. Coba RAM kita naikkan. Chrome, PNG. Ini RDP. Oke. Wah, salah tadi berarti. Kita coba nyalakan lagi. Masih error ya teman-teman. Atau begini saja deh.
saya coba pindahkan yang ada di teman-teman, yang ada di Air Office ke Air Home. Saya ambil saja yang ada di Air Office. Saya matikan terlebih dahulu. Delete. Saya pindahkan ke sini. Saya colok ke switch-nya. Kemudian saya hidupkan. Saya akses. Oke. Connect. Sip, masuk ke browser. Ups. Oke, kita akses alamat IP-nya. Alamat IP server tadi 251. Oke, bisa juga ya teman-teman ya. Dari jaringan ini yang ada di Air Home. Artinya apa? Artinya berarti antara router home dengan router kantor atau router office itu sudah bisa saling berkomunikasi dan bisa mengenal satu sama lain. Ya, itu dibuktikan dengan bisanya kita mengakses web server yang ada di kantor melalui jaringan yang ada di Air Home. Seperti itu teman-teman. Ya, sebetulnya masih banyak manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan dengan VPN ini. Antara lain kita bisa meremote router office maupun router home ini dari luar jaringan, dari internet, ya misalkan nanti dari First Media atau dari IndiHome misalnya, atau dari ya jaringan internet lain lah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Tinggal kita mainkan saja untuk port forwardingnya ya teman-teman. Itu kita bisa memanfaatkannya untuk meremote perangkat jarak jauh teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, mungkin untuk tutorial pengkonfigurasian VPN dengan protokol SSTP menggunakan router MikroTik cukup sampai di sini teman-teman ya. Semoga teman-teman juga paham dengan apa yang saya sampaikan, walaupun mungkin terlihat lebih rumit dan agak sedikit bertele-tele ya mungkin teman-teman ya, agak lama ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti lah apa yang saya sampaikan. Mungkin videonya saya cukupkan sampai sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.